Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kurniawan, NIM 250209022, kelas RKS 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya UAS jaringan komputer dengan tema OSPF multi area. Nah, pada studi kasus terdapat kantor imigrasi regional yang memiliki beberapa kantor di wilayah Banda Aceh, Lek Sumawe, dan Langsa. Tujuan implementasi ini adalah agar seluruh kantor dapat saling berkomunikasi menggunakan routing dinamis OSPF multi area. Pada rancangan jaringan, saya menggunakan 4 router, 5 switch, 4 PC, dan 1 laptop. Nah, topologi ini terdiri dari 3 area OSPF. Yang pertama area 0, area 1, dan area 2. Area 0 berisi router 1 dan router 2, area 1 berisi router 1 dan router 3, area 2 berisi router 2 dan router 4. Nah, pada area 0 itu merupakan backbone area yang terdiri dari router 1 dan router 2. Jadi ini fungsinya router 1 itu sebagai area border router ABR untuk menghubungkan area 0 dan area 1, sedangkan router 2 untuk menghubungkan area 0 dan router area 2. Terus ini untuk pembagian alamat IP dilakukan menggunakan metode VLSM sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Garis batas area berada pada router 1 dan router 2 karena kedua router tersebut merupakan area border router ABR. Sebelumnya minta maaf Bu, selama tadi saya melakukan config hingga selesai, saya lupa menghapus kabel antara router 3 dan router 4. Tapi kabel itu tidak saya gunakan dalam implementasi, tidak saya konfigurasi. Jadi tidak masalah dan tidak mempengaruhi proses routing. Ini bukti verifikasi ya. Ini terus ini terus ini sama kayak router 1. Ini terus ya, ini 3 doang. Ini terus ini. Terima kasih. Nah, masuk pada tahap implementasi, saya akan memasukkan IP. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi dasar menggunakan laptop melalui koneksi konsol tanpa membuka CLI router secara langsung sesuai dengan soal ketentuan umum. Kita pakai kabel konsol. Kita ke router 1 dulu.
Nah, pada router satu ini, saya melakukan konfigurasi dasar berupa hostname, enable secret, username, alamat IP pada setiap interface, serta mengaktifkan akses telnet. Selanjutnya, ini pindah ke router 2. Selanjutnya, saya memindahkan kabel konsol ke router 2 untuk melakukan konfigurasi dasar kayak tadi. Hostname 2. No IP, domain lookup, enable secret Cisco, username admin privilege 15, secret admin 123, interface FA0. IP ADD 10 0 10 50 02 255 255 255 248. OSH in FA01 ADD 10 50 1129 255 255 255 192. OSH terus in SE 031 ADD 10 50 0 10 255 255 5 252. OSH exit 030 IP ADD 10 IP ADD 10 21 255 255 255 252. OSH ya, selanjutnya saya memindahkan kabel konsol ke router 3 untuk melanjutkan konfigurasi dasar. Nah, selanjutnya saya juga memindahkan kabel konsol ini ke router 4 untuk melakukan konfigurasi dasar.
Nah, setelah melakukan konfigurasi dasar selesai, lanjut untuk melakukan konfigurasi OSPF melalui telnet. Ini kabelnya bisa dihapus ya, karena via telnet. Nah, setelah telnet aktif, saya mulai melakukan konfigurasi sesuai ketentuan dari soal. Nah, pada router 1, saya membuat loopback sebagai router ID. Selanjutnya, saya mengaktifkan OSPF proses ID 1, menentukan router ID, mendaftarkan seluruh network ke area yang sesuai, dan mengaktifkan passive interface pada interface run. Lanjut, telnet. Gitu. Nah, karena router 3 belum dapat diakses langsung dari laptop, saya melakukan telnet ke router 3 melalui router 1. Nah, router 3 berada pada area 1, sehingga seluruh network didaftarkan ke area 1. Nah, lanjut telnet ke router 2. Nah, pada router 2, saya mengaktifkan area 2 sebagai sub-area sesuai ketentuan soal. Terus, karena router 4 berada pada area 2, saya melakukan telnet melalui router 2. Nah, router 4 berada pada area 2. Seluruh network diarahkan ke area 2 dan mengikuti konfigurasi stop area. Nah, dengan demikian seluruh konfigurasi OSPF selesai dilakukan. Selanjutnya bagian C,
Selanjutnya bagian C, saya melakukan proses verifikasi untuk memastikan seluruh router telah saling terhubung dengan Nah, berdasarkan hasil show IP OSPF neighbor, terlihat seluruh neighbor telah berstatus full, yang berarti proses adjacency OSPF berhasil terbentuk. Pada backbone area, router 1 berstatus BDR, yang artinya border area router. Selanjutnya verifikasi ABR. Show IP OSPF. Nah, berdasarkan hasil show IP OSPF, terlihat tulisan ini, it is an area border router atau ABR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa router 1 merupakan ABR, area border router. Nah, lanjut. Nah, pada router 2 juga dikenal sebagai area border karena menghubungkan area 0 dan 2. Nih, it is an area border router. Nah, pada router 4 terlihat default route OIA. Hal ini menunjukkan stop area berhasil. Nah, lanjut show IP OSPF in brief. Nah, interface LAN telah dikonfigurasi sebagai passive interface. Nah, setelah itu kita melakukan ping. Nah, seluruh pengujian ping berhasil sehingga seluruh kantor berhasil saling berkomunikasi. Nah, masuk ke tahap bagian D, analisis. Soal yang pertama, jelaskan konsep ABR. Apa artinya, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa peran dalam OSPF multi area. Nah, ABR itu area border router. Nah, itu merupakan router yang menghubungkan lebih dari satu area OSPF. Ini seperti ini tadi, router 1 dan router 2. Pada topologi ini,
router 1 itu menghubungkan area 0 dengan area 1. Nah, sedangkan router 2 itu menghubungkan area 0 dengan area 2. Nah, peran ABR itu meneruskan informasi routing antar area sehingga seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi. Masuk ke soal yang kedua. Jelaskan perbedaan standar area, stop area, dan NSSA. Kapan masing-masing digunakan? Standar area menerima seluruh informasi routing OSPF. Stop area hanya menerima default route dari ABR sehingga routing tabel lebih sederhana. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan mengapa passive interface penting dan apa yang terjadi jika tidak dikonfigurasi pada interface LAN. Tadi udah dihapus ya. Passive interface digunakan agar interface LAN tidak mengirim paket hello OSPF. Namun jaringan LAN tetap diumumkan ke dalam OSPF sehingga keamanan meningkat dan traffic yang tidak diperlukan dapat dikurangi. Apabila passive interface tidak dikonfigurasi pada interface LAN, maka router akan terus mengirim paket hello OSPF ke jaringan LAN untuk mencari neckboard. Padahal pada jaringan LAN tersebut umumnya itu hanya terdapat PC atau end device, bukan router OSPF. Akibatnya akan terjadi traffic hello yang tidak diperlukan dan berpotensi meningkatkan risiko terbentuknya neckboard OSPF yang tidak diinginkan apabila ada router lain yang terhubung ke jaringan tersebut. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita disuruh mensimulasikan link putus dan tunjukkan apakah OSPF konversi ulang via jalur alternatif itu ada. Sebelum melakukan simulasi link putus, saya akan menampilkan kondisi awal jaringan. Terlihat seluruh neckboard masih berstatus full, yang menunjukkan seluruh router masih saling terhubung dan OSPF berjalan dengan normal. Ini juga show IP router. Tabel juga masih lengkap dan seluruh OSPF masih dapat digunakan. Kita simulasikan link putus. Nah, saya memutuskan link antara router 1 dan router 3 dengan menonaktifkan interface serial serial 030 menggunakan perintah shutdown. Nah, kita cek lagi show IP OSPF neighbor. Nah, setelah link diputus, terlihat neighbor router 3 sudah tidak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa OSPF berhasil mendeteksi perubahan topologi. Nih ya.
Routing tabel juga diperbarui karena jalur menuju router 3 sudah tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya saya mengaktifkan kembali interface menggunakan perintah no shortcut. Nah, selanjutnya saya mengaktifkan kembali interface menggunakan perintah no sh agar hubungan antar router kembali normal. Ini coba dicek lagi. Nah, ini normal, kembali normal. So, nah ini juga kembali lagi, kembali normal. Berdasarkan ketentuan topologi pada soal ini, berdasarkan ketentuan topologi pada soal yang diberikan, router 1 itu berfungsi sebagai ABR, area 0 ke area 1. Router 2 sebagai ABR, area 0 ke area 2. Router 3 berada di area 1 dan router 2 dan router 4 berada di area 2. Dengan pembagian tersebut, topologi yang dirancang tidak memiliki link cadangan atau jalur alternatif. Apabila saya menambahkan link baru agar tersedia jalur alternatif di sini, ini salah, aduh. Ini salah dari awal ya. Harusnya ini nggak nyambung. Tadi juga mohon maaf Bu. Dari tadi saya ngerekam, ini tadi masih nyambung. Yang benar tuh gini. Tapi juga tadi waktu konfigurasi ini nggak disambungin kok. Nah, apabila menambahkan link baru agar tersedia jalur alternatif, maka pembagian area dan fungsi router yang telah ditentukan pada soal dapat berubah. Misalnya, router 3 dan router 4 dapat memiliki interface pada lebih dari satu area, sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan bahwa hanya router 1 dan router 2 yang berfungsi sebagai area border router ABR. Nah, oleh karena itu saya mempertahankan topologi sesuai ketentuan sehingga pada simulasi ini yang dapat diperlihatkan adalah proses konvergensi ulang OSPF, bukan perpindahan traffic melalui jalur alternatif. Sehingga pada simulasi ini yang dapat diperhatikan sehingga pada simulasi ini yang dapat diperlihatkan sebuah proses konvergensi ulang OSPF, bukan perpindahan traffic melalui jalur alternatif. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi OSPF multi area berhasil diterapkan sesuai ketentuan yang diberikan. Seluruh router berhasil membentuk netboard dengan status full. Router 1 dan router 2 berhasil berfungsi sebagai area border router. Area 2 berhasil dikonfigurasi sebagai stop area dan seluruh host berhasil saling berkomunikasi menggunakan routing dinamis OSPF multi area. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.